Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Di era pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Terus kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mengenakan masker ketika berpergian dan juga membawa hand sanitizer. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yap, Anita, hadir. Adit, Anja, Hadir. hadir. Siti Masuha, hadir Bu. Kea, Hadir. Hanifa Nuristi, Hadir, Bu. alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum Ibu lanjutkan pada materi inti, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, 3.1. Menganalisis isi, struktur berupa orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, 4.1. Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur berupa orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, coba cek grup kalian, Ibu sudah mengirimkan contoh teks negosiasi. Coba dilihat dulu ya. Menurut kalian itu teks percakapan itu dilakukan di mana? Di pasar. Di pasar. Ya. Kemudian tujuan percakapan itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Percakapan itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan penawaran? Ya, jadi teks tersebut itu merupakan teks negosiasi tawar-menawar. Tujuannya itu untuk menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan yang berbeda. Tadi Ibu juga sudah mengirimkan PPT, coba kalian lihat ya. Di situ ada pengertian mengenai teks negosiasi, kemudian bagaimana strukturnya, kemudian kaidah kebahasannya. Pengertian teks negosiasi merupakan teks yang berupa bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-cirinya menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu saling menguntungkan di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kemudian merupakan sarana untuk mencari penyelesaian suatu masalah. Di situ juga ada struktur dari teks negosiasi. Yang pertama berupa orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, sampai penutup. Kalian tahu nggak orientasi itu apa? Ada yang tahu? Orientasi itu awalan sebelum melakukan penawaran. Ya. Siti Mafula tahu nggak? Oh ya. Orientasi merupakan kalimat pembuka, biasanya berisi ucapan salam, misalnya selamat siang atau permisi, seperti itu. Nah, fungsinya itu untuk memulai suatu negosiasi. Kemudian ada permintaan. Permintaan merupakan suatu hal berupa barang atau
jasa yang ingin dibeli oleh si pembeli. Contohnya pembeli menanyakan mengenai mukena ataupun pakaian yang ingin dibeli. Kemudian ada pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Jadi pemenuhan berarti si penjual memenuhi apa yang diinginkan oleh si pembeli. Jadi si penjual itu ngasih apa yang diminta oleh pembeli, seperti itu. Kemudian ada penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi. Jadi setelah terjadinya pemenuhan, terjadilah tawar-menawar. Misalkan kita sudah tahu harganya, harga mukenanya 150, kemudian kita tawar menjadi 130 atau 120. Nah, setelah terjadi tawar-menawar, kemudian terjadilah persetujuan. Nah, persetujuan ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Nah, misalkan tadi harganya 150, setelah ditawar menjadi 140, seperti itu. Kemudian pembelian merupakan keputusan konsumen, jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi membeli barang itu atau tidak, seperti itu. Kemudian penutup. Dalam penutup biasanya berisi kalimat penutup, ucapan salam ataupun terima kasih. Itu. Setelah kalian tahu mengenai struktur, kemudian ciri-ciri, kemudian saya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaannya biasanya teks negosiasi itu menggunakan bahasa yang santun. Kemudian terdapat ungkapan persuasif atau yang sifatnya tuh membujuk. Misalnya, ini barang yang lagi ngetren zaman sekarang, seperti itu. Kemudian berisi pasangan tuturan atau ada mitra tutur dan penutur. Kemudian kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Kita kembali ke contoh tadi, silakan dianalisis ya yang bagian orientasi yang mana, coba. Yang tadi yang bagian orientasi yang mana? Orientasi ya, yang mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Ya benar. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, Ibu simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, teks negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian strukturnya ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Kemudian manfaat negosiasi yaitu menjalin kerjasama antar institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Seperti itu. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Gak ada? Coba sebutin, Hanifah, teks negosiasi itu apa? Teks yang berisi sebuah penawaran antara beberapa pihak. Ya. Maftuhah? Oh, terputus. Materi yang akan dipelajari minggu depan mengenai teks eksposisi. Jadi kalian nanti pelajari teks eksposisi, nanti kita juga bahas tugas yang kalian buat ya. Siap, Bu. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pagi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.